Kita terlahir ke dunia dengan menangis, dan orang di sekitar kita tersenyum bahagia. Lalu memiliki orang tua, saudara, teman, sahabat, hewan peliharaan, tumbuhan peliharaan, dan barang kesayangan. Kita tumbuh menjadi anak-anak, dewasa, orang tua, kakek nenek, dan meninggal dunia. Dari semua siklus tersebut, sebenarnya ujungnya kemana sih? Pernah gak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya gue hidup buat apa ya? Mari bersama-sama kita selami tujuan kita terlahir sebagai manusia. Bukan dari sudut pandang agama atau doktrin moral, tapi dari sisi yang lebih eksistensial, filosofis, dan mungkin personal. Yuk kita gali bareng makna yang jarang dibahas, tapi bisa bikin hidupmu jadi lebih utuh. Apakah kamu siap untuk berpikir? Apakah kamu siap untuk sadar? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Kamu pernah kepikiran nggak, dari sekian banyak bentuk kehidupan di dunia ini, kenapa kamu lahir sebagai manusia? Bukan kucing lucu yang suka tidur-tiduran sambil guling-guling, bukan burung yang bebas terbang kemana-mana, bukan juga semut pekerja yang hidupnya kolektif dan nggak perlu mikir drama kehidupan. Tapi kamu terlahir sebagai manusia, makhluk yang bisa nanya, kenapa saya ada? Dan pertanyaan ini ternyata cuma manusia yang bisa ajukan. Sekarang bayangin gini, kamu buka mata di pagi hari, matahari terbit, kopi lu masih panas, scroll HP dikit, langsung kena reality check. Tagihan numpuk, kerjaan belum kelar, isi grup keluarga rame karena hoax baru. Lalu kamu mikir, hidup tuh kayak gini doang ya? Padahal jauh di dalam kepalamu ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ngebisikin, hidup itu gak cuma soal bertahan, ada yang lebih dari sekadar rutinitas. Jadi sebenarnya untuk apa kita terlahir sebagai manusia? Kalau cuma buat survive, ya semut juga bisa. Kalau cuma buat punya anak dan mati, ya pohon juga bisa. Tapi manusia itu beda. Kita satu-satunya makhluk yang bisa merancang masa depan, merenungi masa lalu, dan mempertanyakan makna dari semuanya. Kamu pernah dengar tentang logoterapi? Itu salah satu aliran psikologi dari Viktor Frankl, penyintas Holocaust. Dia bilang, manusia itu bukan cuma butuh kebahagiaan, yang kita butuh itu makna. Dan makna itu gak dikasih, tapi kita cari, kita bentuk, kita temukan sendiri lewat pilihan dan pengalaman. Mungkin kamu gak bakal nemu satu jawaban universal soal untuk apa kita terlahir sebagai manusia. Karena bisa jadi setiap orang punya versi jawabannya masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, kita semua dikasih kesadaran buat memilih. Mau jadi apa, mau percaya sama apa, mau hidup kayak gimana. Dan kemampuan memilih itu adalah inti dari jadi manusia. Coba bayangin, kamu bisa memilih buat memaafkan, buat mencintai meski pernah disakiti, buat mencoba lagi walaupun pernah gagal, dan buat terus hidup meskipun hidup kadang nyakitin. Itu bukan kelemahan, itu justru kekuatan yang cuma manusia punya. Jadi kalau kamu tanya, untuk apa sih kita terlahir sebagai manusia? Jawabannya sederhana. Buat menjadi manusia seutuhnya. Bukan manusia yang cuma hidup karena takut mati, tapi manusia yang berani nyari makna, berani jatuh dan berani bangun, berani mikir, ngerasa, dan tetap berharap. Dan lucunya,
Makna hidup sering muncul bukan pas semuanya enak, tapi justru pas kamu lagi di titik terendah, pas kamu lagi ngerasa kosong, pas kamu lagi gagal, pas kamu lagi sendirian. Di situ kadang kamu ketemu sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sesuatu yang bikin kamu bilang, ternyata hidupku ada artinya. Kita nggak dikasih jawaban pasti waktu lahir, tapi kita dikasih kesempatan buat nyari jawabannya. Dan selama kamu masih bisa mikir, masih bisa merasa, itu artinya perjalanan kamu belum selesai. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi manusia kayak apa? Dan kalau kamu belum tahu, ya nggak apa-apa juga. Karena mungkin itu justru titik awalnya. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.